Kepak sayap Kepa Arrizabalaga tak menyia-nyiakan kesempatannya untuk unjuk gigi lagi. Kiper Chelsea itu mulai mengepakkan sayapnya lagi untuk menyaingi Edouard Mendy. Kepa Arrizabalaga praktis tersingkir ketika Chelsea merekrut Edouard Mendy pada musim panas 2020 silam. Keduanya dipakai bergantian, dengan Kepa difokuskan ke turnamen-turnamen. Situasi itu niscaya jadi tekanan besar buat Kepa. Musim ini Kepa mendapatkan kesempatan kecil ketika Mendy mesti absen untuk memperkuat Senegal di Piala Afrika 2021. Sejauh ini penampilannya dipuji. Di tengah Chelsea yang tengah merosot performanya, Kepa memastikan timnya tak mencatatkan hasil lebih buruk lagi. Secara total dari 4 penampilan di Premier League sejauh ini, Kepa mencatatkan 2 clean sheet dan 2 kali kebobolan. Ia punya rasio penyelamatan sukses sebesar 84,6%. Kiper legendaris Chelsea yang juga menjabat penasihat teknis dan performa, Pat Church, menilai Kepa Arrizabalaga sudah menjawab kepercayaan manajer Thomas Tuchel dengan baik. Ia membuat absennya Edouard Mendy tak terasa. Saya harus menyentuh Kepa juga. Dia mesti mengisi celah besar ketika Edouard tak bersama tim dan dia sejauh ini brilian di seluruh pertandingan tersebut. Di bawah pengawasan yang bahkan lebih besar lagi. Dibutuhkan tim yang kuat dan semua orang yang siap membantu. Grup kiper bekerja begitu keras bersama-sama untuk memastikan mereka siap ketika momennya tiba. Jadi Kepa pantas mendapatkan kredit juga. Lukaku melempem, Chelsea tak rindu Abraham. Romelu Lukaku tengah melorot performanya bersama Chelsea. Hal ini diyakini bikin sebagian supporter The Blues mempertanyakan lagi keputusan membeli Lukaku. Sorotan tajam pun mengarah kepadanya. Apalagi sebelumnya Lukaku sempat bikin masalah dengan mengatakan tak bahagia di Chelsea dan merindukan klub sebelumnya, Inter Milan. Di saat yang sama, Tammy Abraham yang dilepas Chelsea untuk memberikan tempat ke Lukaku malah sedang tajam bersama AS Roma di Liga Italia. Penyerang legendaris Liverpool, Ian Rush, menduga sebagian supporter Chelsea kini kembali mempertanyakan keputusan klub melepas Abraham untuk membeli Lukaku. Meski demikian, ia percaya Lukaku juga akan bisa kembali tercer jika mau membuktikan diri. Beberapa supporter Chelsea mungkin bertanya-tanya kenapa mereka menjual Tammy Abraham dan mendatangkan Lukaku. Abraham mencetak gol-gol dengan santai di Italia, meskipun harus dibilang bahwa Serie A tak skuad Premier League belakangan ini. Tapi perbedaan besar antara Abraham dan Lukaku saat ini adalah Abraham menikmati permainannya. Jose Mourinho menunjukkan kasih sayang, yang mana sangat penting buat seorang penyerang. Sementara Lukaku dan Tuchel belum sepenuhnya satu pandangan. Penting buat Lukaku untuk bekerja keras dan tetap bersabar. Saya tak punya keraguan bahwa kualitasnya akan bersinar lagi buat Chelsea, cepat atau lambat. Kabar baik Chelsea, Reece James bisa comeback lebih cepat. Sebuah kabar baik menghampiri Chelsea. Fullback andalan mereka, Reece James, dilaporkan berpotensi comeback di Februari 2022 nanti. James merupakan salah satu pemain krusial di skuad Chelsea. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Sejak akhir tahun 2021 kemarin, James menepi dari skuad Chelsea. Ia mengalami cedera saat berhadapan dengan Brighton. The Athletic mengklaim bahwa ada kabar baik bagi The Blues. James berpotensi comeback di bulan Februari 2022. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan cedera James berjalan lebih cepat, sehingga ia bisa lekas comeback. Awalnya James diprediksi baru bisa comeback di bulan Maret nanti. Karena cederanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 8 minggu, namun karena pemulihan James berlangsung cepat, sang bek juga bisa lekas comeback. Menurut laporan yang sama, James sebentar lagi akan berlatih kembali. Ia secara perlahan akan diberi menu latihan dari tim pelatih Chelsea. Ia diperkirakan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk berlatih, sebelum nantinya comeback ke tim utama Chelsea. Namun situasi ini akan tergantung apakah James tidak mengalami masalah saat proses latihan tersebut. Lyon tolak pulangkan Emerson Palmieri ke Chelsea. Klub Premier League Chelsea nampaknya harus berburu bek kiri baru di sisa bursa transfer musim dingin ini. Pasalnya, upaya mereka untuk memulangkan Emerson Palmieri menemui kegagalan. Chelsea mendapatkan musibah di bulan Januari ini. Bek kiri mereka, Ben Chilwell, harus menepi hingga akhir musim akibat cedera ACL. Saat ini Chelsea hanya memiliki Marcos Alonso sebagai bek kiri. Jadi Thomas Tuchel saat ini sedang mencari bek kiri baru. Satu nama yang dikabarkan akan ditarik oleh Tuchel adalah Emerson Palmieri. Namun laporan The Athletic mengklaim bahwa Tuchel
Tuchel ingin memulangkan sang bek di bulan Januari ini. Emerson sendiri sebenarnya masih berstatus sebagai pemain Chelsea, namun ia sedang dipinjamkan ke klub Prancis Lyon. Dalam kesepakatan peminjaman di awal musim, Chelsea meminjamkan Emerson selama 1 musim penuh. Pasalnya, sang bek kalah saing dari Chilwell dan Alonso. Dalam hemat Tuchel, memulangkan Emerson bakal jadi solusi yang efektif ketimbang membeli bek kiri baru. Jadi, ia meminta manajemen Chelsea mengurus kepulangan sang bek. Namun, kabar buruknya, Chelsea menemui kesulitan untuk memulangkan Emerson karena Lyon ogah melepaskan sang bek. Bagi Peter Bosz, Emerson adalah pemain yang krusial bagi timnya. Jadi, ia tidak mau memulangkan sang bek. Chelsea dilaporkan bersedia membayar Lyon 3 juta euro agar Emerson bisa kembali ke Stamford Bridge. Namun, pihak Lyon menolak permintaan Chelsea itu. Dengan situasi ini, Chelsea terpaksa harus membeli bek kiri baru. Ada beberapa bek kiri yang kini dikaitkan dengan Chelsea.